untuk hari ini kita akan membahas mengenai proyeksi koordinat. Ya, nanti saya praktekkan setelah saya bacakan untuk instruksi ataupun apa namanya modul tutorial yang saya bacakan nanti. Setelah itu barulah kita nanti ke praktikumnya. Oke, langsung saja ya sambil nunggu teman yang lain. Oke, praktikum untuk koordinatnya. Nah, sistem koordinat bisa digunakan secara bersamaan untuk memproyeksi peta ya. Nah, mengubah GCS ke PCS atau sebaliknya menggunakan tahapan-tahapan berikutnya. Nah, contoh berikut adalah mengubah dari GCS ke PCS ataupun nanti sebaliknya atau ke UTM ya. Misalkan WGS ke 84 kemudian ke UTM 49S misalkan. Nah, di situ nanti untuk bagaimana caranya nanti saya praktikkan. Nah, ini saya bacakan dulu untuk caranya ya. Kemudian klik icon quantum icon ya dan tampilkan peta yang ingin dirubah koordinatnya ya. Setelah kalian buka untuk kuantumnya, kalian rubah kalian masukkan peta yang ingin diubah koordinatnya ya. Misal kita kemarin pada awal-awal praktik itu kan sudah membuat peta file SHP, misalkan Kendal, Batang, Temanggung dan lain sebagainya. Nah, di situ yang kalian buat bisa digunakan nantinya ya. Dan perlu diingat juga kalau untuk semua praktik-praktik ini nanti dikumpulkan pada saat UAS ya di classroom. Oke, seperti yang misalkan kalian membuat katakan saya kan dulu untuk dalam mempraktikannya membuat apa namanya file SHP-nya kan Kendal ya. Jadi nanti saya akan praktekkan untuk mengubah koordinat untuk wilayah Kabupaten Kendal. Nah, di sini saat kita sudah memasukkan peta yang akan kita ubah koordinatnya, dia akan tampil seperti ini semisal ya. Dan ini tampilannya nanti bisa berbeda-beda ya. Akan seperti hijau itu. Kemudian yang langkah berikutnya adalah sebentar. Klik layar yang akan diproyeksikan. Nah, diubah koordinatnya. Klik kanan kemudian save ya. Klik kanan di tadi yang kita masukkan semisal administrasi Kendal ataupun apa, klik kanan kemudian save as ya. Save as itu adalah simpan sebagai nah, seperti ini ya. Nanti kalian save as di sini ya. Jadi klik di ini. Misalnya ini di sini kan yang mau diproyeksikan administrasi ya, misalkan ya. Jadi nanti kalian klik di sini, klik kanan, kemudian akan tampil jendela seperti ini. Jendela seperti ini nanti kalian klik save as atau simpan sebagai. Itu tergantung untuk kuantum GIS kalian ya. Kalau memang masih bahasa Inggris ya keluarnya tulisan save as. Nah, kalau sudah bahasa Indonesia nanti keluarnya tulisan simpan sebagai, seperti itu ya. Oke, kemudian akan muncul jendela seperti ini. Nah, save as ini kan untuk penyimpanan ya. Jadi kalian klik untuk navigasinya. Navigasinya klik direktori mana yang akan kalian project ini yang disimpan, mau disimpan di mana ya, maaf ya. Kemudian CRS-nya karena di sini WGS 84 kalian klik di sini selected WGS 84 semisal ya. Semisal sudah dibuat kemarin ya WGS 84 kemudian klik OK. Nah, ini untuk navigasi ya. Untuk navigasinya isi akan disimpan sebagai file tersebut sesuai dengan nama kalian ya, misalkan. Oke, di sini dinamakan, kemudian klik jenis koordinat. Nah, tadi ya untuk yang kedua kan koordinat ini di sini ya, untuk CRS ya koordinat. Nah, koordinat kemudian
untuk tujuannya ya, untuk contohnya tujuannya PCS, maka pilih UTM zone 49 S, misal klik OK ya. Dulunya misal mau diubah kebalik nanti dari WGS 84 ke UTM atau UTM ke WGS 84, itu sama ya, sama, tinggal ubah di sininya saja. Setelah itu nanti akan muncul, setelah peta tampil, klik project ya, properties, klik project properties di sini, project kemudian project properties di menu depannya. Kemudian perhatikan yang dilingkari, pilih tab CRS. Nah, ini untuk di sini ya, saat kita pilih project properties, kemudian CRS-nya kita pilih sesuai yang akan diubah. Misal mau WGS ke OTM atau OTM ke WS, itu menyesuaikan saja ya. Tinggal nanti akan mendapatkan hasil. Nah, proyeksi selesai, perhatikan koordinat sudah menjadi UTM. Nah, di sini ya, untuk koordinatnya yang tadinya untuk WGS itu 110 biasanya untuk wilayah Indonesia ya. Nah, setelah menjadi UTM nanti akan menjadi seperti ini. Bukan 110 lagi, tapi menjadi sesuai dengan petanya ya. Misalkan ada 446.000 sekian ya untuk koordinat wilayah Kabupaten Kendal, misalkan seperti itu. Oke, langkahnya cukup jelas ya. Saya rasa mudah ya. Mungkin bisa kita mulai saja ya untuk pempraktikannya agar lebih cepat, karena ini memang nanti akan saya upload ya, karena gangguan jaringan di rumah saya ini. Oke, kita langsung saja ya ke kuantum. Kita buka kuantum seperti ini ya, seperti biasa. Kemudian ini kan belum kita masukkan peta mana yang akan dimasukkan ataupun yang akan diubah sebagai untuk pengubahan koordinatnya ya. Seperti biasa kita layer, tambahkan layer vektor ya. Kalau raster kan itu yang berbentuk tipografi ataupun berbentuk gambar ya. Jadi kita di sini ada layer, tambahkan lapisan, atau ini kalau sudah bahasa Indonesia ya, tergantung sesuai dengan kuantum GIS kalian ya. Mungkin untuk yang berbahasa Inggris masih misalnya add layer vector, mungkin seperti itu ya. Add layer vector seperti itu untuk pemanggilan atau untuk memasukkan sebuah file peta ya. Oke, langsung saja ya. Kita klik layar, bukan klik ya, kita arahkan kursor ke layar, tambahkan lapisan, baru ke tambahkan layar vektor. Ini sebagai arsip ya, benar ya. Kemudian navigasi kita pilih. Semisal pada praktik awal saya menggunakan untuk membuat file SHP itu menggunakan Kendal ya. Jadi yang kita masukkan seperti biasa ya, jangan lupa SHP filenya ya. Kemudian klik di sini ya. Kemudian klik open. Nah, di sini kan sudah masuk ya untuk datasetnya itu. Kita akan masukkan Kendal SHP ya, Kendal SHP yang sudah pernah saya buat ya. Jadi nanti kalian juga menggunakan peta sesuai punya kalian, tidak apa-apa ya. Yang penting intinya adalah pengubahan koordinat untuk praktikum hari ini ya. Pengubahan koordinat untuk hari ini. Nah, kemarin kan untuk pendigitan saya rasa sudah selesai ya. Nanti saya periksa juga untuk pendigitannya ya, apakah kalian sudah mengumpulkan atau belum, mulai dari titik garis maupun poligonnya atau area. Oke, setelah seperti ini bagaimana? Kita klik open. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, dia kita lihat di sini untuk koordinatnya ya, dia 110 karena untuk wilayah Indonesia memang 110 ya. Kalau di luar mungkin dia tidak, karena untuk wilayah ini wilayah saya ambil Kendal misalkan. Nah, Kendal ini adalah
wilayah Indonesia, jadi koordinatnya adalah 110 ya. Oke, seperti itu ya. Untuk langkah selanjutnya tadi bagaimana? Kita klik kanan di sini, kemudian save as tadi ya, save as. Nah, di sini untuk kuantum saya sudah saya gunakan berbahasa Indonesia ya. Mungkin untuk mempermudah ya, kalian juga boleh ya untuk berbahasa Indonesia atau Inggris, itu terserah, sesuai kenyamanan kalian saja. Nah, setelah seperti ini kita simpan sebagai, nanti akan keluar jendela seperti ini. Oke, navigasinya untuk penyimpanannya misalkan di sini ya, Kendal UTM gitu ya. Kendal UTM. Kita save. Kemudian CRS-nya tadi ya, misal kita mau mengubah ke UTM, dari WGS ke UTM, kita ke WGS, kita oke, barulah kita oke lagi. Nah, sebelumnya ini ya, jangan lupa ya untuk navigasinya, untuk penyimpanan nanti nama yang akan kita proyeksikan ya. Karena tadi untuk proyeksi yang pertama adalah berbentuk koordinat WGS 84 ya. Nah, nanti akan diubah menjadi UTM zone ya. UTM zone 49S misalkan. Ini saya contohkan saja, kalian boleh menggunakan mungkin CRS lainnya atau koordinat lain, silakan. Oke, setelah seperti ini kita barulah oke. Sebentar, nah dia sudah berubah seperti ini. Tapi bagaimana? Kendal sama Kendal UTM dia masih sama. Masih sama untuk koordinatnya, ini belum berubah karena kita baru saja membuat save file baru ya, atau SHP baru ya, ataupun peta baru. Nah, langkah selanjutnya bagaimana agar ini berubah menjadi UTM? Nah, bisa tadi kita klik project, kemudian project properties ya. Nah, ini setelah keluar project properties seperti ini, kita klik di CRS-nya, barulah kita ke WGS 72 UTM Zone 49S misalkan. Karena tadi berbentuk yang pertama adalah koordinatnya masih 110, yaitu dengan koordinat apa? Koordinat CRS-nya itu kita masih menggunakan 84 ya. Jadi kita akan ubah menjadi UTM sesuai dengan tadi ya, untuk yang saya contohkan pada tutorialnya ya. Jadi kita klik di UTM zone kalau belum tertera di sini, karena ini saya sudah pernah membuat ya. Jadi kalian tinggal cari saja di sini ya, ataupun ketik di sini, nanti akan dicarikan atau search engine ya. Kemudian kita setelah seperti itu, kita akan mengubah dari 84 ke UTM zone ya. Nah, setelah seperti ini kita oke. Nah, dia sudah berubah untuk koordinatnya. Kita lihat di sini. Yang tadinya 110 dia sudah menjadi 300.000 sekian ya. Nah, ini karena apa? Karena untuk koordinat di sini menggunakan UTM ya, bukan untuk WGS lagi. Kalau untuk pada umumnya kan kita menggunakan WGS tadi ya. Oke, seperti itu ya. Saya rasa paham ya. Ini sangat mudah sekali. Cuma hari ini kita memang untuk ilmu yang saya ajarkan ini hanya pengubahan proyeksi koordinat saja. Ini sangat mudah, saya rasa langsung dibuat, langsung jadi ya. Sangat mudah. Kemudian nanti dikumpulkan juga ya di classroom pada saat UTS, maaf, UAS ya. Ini karena kalian sudah pertemuan ke-14 ya. Jadi nanti pada saat UAS dikumpulkan. Oke, seperti itu saja ya untuk hari ini. Saya rasa paham ya. Yang tadinya koordinatnya 110 karena menggunakan CRS 110, kemudian saat kita ubah semisal menggunakan UTM tadi ya 49S, itu kita sudah bisa mengubah ya di sini menjadi sekian ya untuk koordinatnya, beda dengan tadi yang menggunakan WGS 84. Oke, seperti itu ya. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Untuk
mempraktikkan proyeksi ya. Proyeksi apa? Untuk proyeksi koordinat tadi ya, proyeksi koordinat. Semisal nanti ada yang bingung kemudian ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan ke saya ataupun di uh, kolom komentar di YouTube-nya ya. Jadi agar tidak ada kebingungan lagi nantinya. Semisal memang kalian ada yang belum dipahami ataupun belum dimengerti ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dipraktekkan langsung ya, karena ini sangat mudah untuk proyeksi koordinat ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mencoba.